Oke, welcome back to Sanctuary, a place for everyone. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat luar biasa dengan teman kita yang kira-kira 2 minggu lalu habis sharing juga di Sanctuary. Gitu. Kita panggil aja langsung, Kakak Reza, asik. Bro? Hai Bro Gary, hai. Apa kabar? Hai, bro. Gimana kabar? Baik juga ya. Sehat-sehat ya? Sehat, masih bisa dilewati semuanya. Haleluya. Oke. Sebelum kita mulai, kayaknya kita biar afdol, kita doa dulu kali ya. Mari. Oke, gue pimpin doa ya. Yuk. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Tuhan, biar hari ini kami mau belajar sesuatu
biar Engkau yang pimpin kami, Engkau yang berikan kami hati untuk belajar Tuhan Yesus, supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bro, Yuk. mungkin kan ada kata bilang gini nih. Gak kenal maka gak sayang. Asik. Iya. Kenalan dulu. Mungkin Boleh. kemarin teman-teman Sanctuary itu udah beberapa kali, udah baru sekali kayaknya, itu sharing di Sanctuary. Tapi kita belum kenal nih. Siapa sih Ya. sosok ini gitu loh. Boleh kenalin dulu, bro? Boleh, oke. Hai semua, senang akhirnya bisa ngobrol ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang jodoh. Nah kali ini ngebahasnya nggak kalah berat juga gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Gue sama seperti kalian, seorang warga negara Indonesia, pelayan Tuhan juga gitu ya. Tapi yang kebetulan Tuhan tempatkan di marketplace ya. Gue saat ini ada jalanin bisnis sama beberapa teman. Udah jalan, ini masuk tahun kelima bisnis yang sekarang ini. Nama brandnya nggak usah disebutin karena ini bukan iklan brand gitu ya. Tapi nanti bisa ditanya di momen yang berbeda. Atau boleh di-share. Janganlah ya, nggak enak lah ya. Oh boleh share kalau mau. Ya oke. biar fokusnya nggak meleset gitu ya. Ya, tapi bisnis yang lagi gue jalanin sekarang udah 5 tahun berjalan. Sebelumnya juga gue karyawan, kerja di beberapa perusahaan. Singkatnya gitu deh, kurang lebihnya. Oke, berarti memang punya bisnis sendiri ya? Ya, punya bisnis sendiri. Bisnisnya tuh di bidang apa tuh, bro? Oke, jadi kita jualan bulu mata palsu. Ya, beberapa brandnya Artisan Pro ya. Jadi memang kita produknya bulu mata palsu fokus untuk makeup artist gitu. Jadi beberapa makeup artist Indonesia memang pakai kita, favoritin produk kita. Tapi ya perjalanannya seru, nanti kita bahas sama-sama deh. Oke, siap. Nah, kan gini bro, kita hari ini kita mau bahas tentang startup nih. Ya. Gitu ya. Mungkin banyak teman-teman, dasarnya itu banyak teman-teman yang akhir-akhir ini bisa dibilang kita ada yang putus pekerjaan, lalu ada yang kebingungan, gue harus ngapain nih di masa pandemik ini, dimana semua orang saat ini di rumah, semua orang saat ini susah untuk keluar, tapi gue harus ada penambahan nih, ada sesuatu yang gue harus lakukan untuk biar lebih produktif. Apalagi anak muda kan, kalau diem aja nggak mungkin produktif gitu. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke how to build a startup gitu ya, mungkin dasar Alkitab itu gimana sih? Apa sih? Kenapa kita harus kerja sih? Gitu. Mungkin bisa dijelasin kenapa sih harus kita kerja berdasarkan Alkitab? Oke, jadi gini, bro, kalau kita aware ya di cerita penciptaan pun gitu ya, Adam itu ditempatkan dalam Taman Eden itu tugasnya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Jadi memang hakikatnya manusia ya, kita itu diciptakan untuk salah satunya hakikatnya untuk bekerja. Makanya kadang-kadang hampir sering gitu ya, lebih stres kalau nggak ngapa-ngapain, lebih stres kalau nganggur, lebih stres kalau diem aja daripada stres saat bekerja. Ya mungkin kalau bekerja stres gitu ya, wah banyak masalah kerjaan banyak gitu kan. Ya bro juga ngerasa ini lagi menjelang deadline gitu kan, tekanan pressure banyak gitu. Ya kan, tapi lebih stres kalau misalkan kita nggak bisa bekerja, nggak bisa berkarya gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang pada dasarnya hakikatnya manusia, ya kita itu diciptakan Tuhan untuk bekerja, gitu. Tapi memang bekerjanya sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, bekerja itu memang satu hal yang mendatangkan sukacita, satu hal yang menyenangkan, gitu, satu hal yang tidak menjadi beban sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, gitu ya. Tapi kita fokus pada poin pertama bahwa hakikatnya manusia itu memang diciptakan untuk bekerja, berkarya. Dan kata bekerja yang digunakan dalam kitab Kejadian itu juga, itu sebenarnya jadi akar kata untuk kata ibadah gitu. Jadi memang sebenarnya ini satu hal yang memang jadi hakikatnya manusia, Allah ciptakan ini ada dalam diri manusia.
gitu ya. Nah, yang kedua, ya, bekerja itu cara Allah untuk memberkati kita, bro. Ya, jadi kalau kata Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19, Allah itu mengaruniakan makanan, minuman maupun kekayaan dan harta benda. Ini kata kita Pengkhotbah ya. Itu melalui kerja dan jerih payah manusia. Jadi kalau kita mengharapkan Allah memberkati kehidupan kita untuk kita bisa makan, minum, mencukupkan kebutuhan keluarga, yang dipercayakan pada kita, ya anugerah Allah, karunia Allah itu datangnya melalui kita bekerja, ya. Dan ini juga jelas Rasul Paulus juga berulang kali bilang kepada jemaat-jemaat yang dia gembalai gitu ya, kalau nggak kerja jangan makan, gitu ya. Lo harus kerja, ya. Hanya orang yang bekerja yang layak mendapatkan upahnya, gitu. Jadi poin yang kedua selain bekerja adalah hakikat manusia. Yang kedua, bekerja itu cara Allah, alat yang dipakai Allah untuk memberkati kehidupan kita. Nah, yang ketiga, tiga aja ya, nggak usah panjang-panjang nih, biar diinget. Yang ketiga, bekerja itu ya menjadi cara Allah untuk memberkati sesama. Ya, dalam Efesus 4 ayat 28, Rasul Paulus bilang gini ke jemaat Efesus, orang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu. Jadi dengan kita bekerja, Allah memberkati kita melalui hasil jerih payah kita yang menjadikan kita sebagai saluran berkat. Nah, kalau tadi Bro Gary sempat mention mengenai kondisi pandemi seperti ini gitu. Nah, buat kita-kita yang saat ini masih bisa bekerja, be thankful for it gitu ya. Mengucap syukur buat itu. Karena betul-betul banyak yang ya kita tahu sendiri banyak yang layoff, di PHK pun bisnis juga nggak langsung berhasil gitu ya. Tapi jangan berarti terus kemudian kita nyinyirin mereka-mereka yang lagi kehilangan pekerjaan atau kita bilang kerjanya nggak bagus sih jadi di PHK atau di layoff. Gue punya teman-teman yang kerjaannya bagus sekali, jabatannya udah tinggi, tapi kena PHK juga, bro. Jadi memang ya segala sesuatu ada masanya, dan buat beberapa teman-teman kita mungkin ini lagi masanya mereka nggak bisa dapat pekerjaan, dan kita yang masih bekerja ya, ini momen kita banget untuk jadi saluran berkat buat mereka. Ya, bahkan pemerintah kita ya, Pak Menteri Erlangga, Presiden Jokowi pun bilang, belanjalah dari tetangga-tetangga, dari UMKM, dari local business, belanja. Karena dengan begitu kita bisa membantu kehidupannya mereka. Ya, jadi kesimpulan 3 ya, bro, bahwa bekerja itu hakikat manusia yang memang diberikan Allah buat kita. Ya, dan makanya kita juga diberi karunia untuk menikmati hasilnya. Itu yang kedua. Ya, bahwa berkat Allah turun melalui pekerjaan tangan kita. Dan yang ketiga, lewat bekerja, Allah bisa pakai kita untuk memberkati sesama. Itu udah 3 alasan yang sangat kuat kenapa kita harus bekerja, bro. Ya, betul. Setuju banget sih, bro. Jadi memang ya tadi seperti yang tadi bro bilang di kejadian kan bilang kita harus bekerja, itu memang hakikat kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih dalam, kita bisa lihat ada dua tipe orang nih. Tipe orang pertama yang oke, gue tahu nih hakikat gue untuk bekerja. Tapi ada satu orang lagi yang mungkin dibilang, kalau kita bilang biasa quote unquote pemalas, atau bisa dibilang karena habit, udahlah gue nggak perlu kerja, gue masih punya orang tua, gue masih punya warisan yang masih gue bisa nikmati, ngapain gue kerja gitu. Nah, supaya kita mengingat nih, kita nggak boleh seperti itu harus gimana tuh, bro? Untuk teman-teman yang seperti itu. Oke, yang jelas jangan sampai ya orang-orang yang ngomong seperti itu bahwa ngapain gue bekerja adalah orang-orang yang juga menyembah Tuhan dengan mulutnya, dengan angkat tangan di gereja dan lain sebagainya. Ya, ini artinya sebuah kemunafikan. Kenapa? Karena kerja adalah bagian dari ibadah. Rasul Paulus bilang buat jemaat di Kolose, apapun yang kau perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau lo bekerja, itu tanggung jawab kita ya sebagai orang yang menyembah Tuhan. Kalau lo menyebut diri lo adalah Christian, pengikut Kristus gitu ya. Yesus saja bekerja. Dia selalu bilang bahwa aku mengerjakan pekerjaan Bapa gitu. Nah, aku menyelesaikan pekerjaan Bapa yang Bapa kehendaki buat aku. Ya kalau lo mau ngaku lo Christian, pengikut Kristus, ya Kristus aja bekerja kok. Gitu loh, melakukan panggilannya dia.
Masa lo nggak Jadi kerja? nah iya gitu. Nah sedihnya orang-orangnya gini, orang-orang yang misalkan kalau di gereja menyembah Tuhan nangis-nangis mengucapkan haleluya gitu ya, kan sedih bro gitu. Itu sebuah kemunafikan yang cukup fatal gitu. Karena bekerja balik lagi, bekerja itu ibadah. Bekerja adalah ibadah lo, gitu. Iya, iya, setuju banget sih. Nah, teman-teman ingat ya, itu tuh, kita harus rubah pikiran kita. Bahwa kerja itu adalah hakikat kita loh. Yes, Dan yang tadi dibilang sama Bro Reza, hakikat kita lalu melalui bekerja itu Tuhan berkati kita dan memberkati orang-orang sekitar kita. Jadi kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Nah, ya. Bro, sekarang kita mulai masuk yang lebih dalam nih, Bro. Oke. Eh, Gimana sih lo awal ngerintis bisnis itu tuh seperti apa, Bro? Oke, yang jelas ini nggak terjadi begitu Pengalaman itu aja. gimana tuh? Iya, yang jelas ini nggak terjadi begitu aja, nggak tiba-tiba bisnis gue berhasil gitu kan. Umur gue sekarang udah 34, pengalaman gue 5 tahun, bisnis gue udah jalan 5 tahun, artinya kan bisnis gue yang sekarang ini, yang sudah established, yang udah berjalan 5 tahun, itu gue baru mulai di umur 29. Ya kan. Nah, gue kuliah S1. Kuliah S1 kan kelarnya umur 21, 22. Berarti ada sekitar 7 tahun tuh. Gue ngapain selama itu gitu kan pertanyaannya. Nah, selama 7 tahun itu gue bekerja sama orang. Gue bekerja sama orang, gue ada 3 kali pindah perusahaan. Nah, tapi selain itu juga sambil kerja di perusahaan, gue sama istri juga ada bisnis sampingan. Jadi kita nyoba jualin macem-macem tuh bro, gitu ya. Kita pernah nih jualin tas-tas anak. Kita pernah ke Tanah Abang pagi-pagi hari Sabtu, karena kan Senin sampai Jumat kerja ya. Jadi Sabtu pagi Tanah Abang baru buka, gue dulu masih pacar gitu ya, sekarang udah istri gitu ya. Gue sama dia ke Tanah Abang pagi-pagi, terus kita belanja baju-baju Tanah Abang dengan uang kita dari gaji kita sisihkan buat modal usaha ini. Ya, terus kemudian kita jualin sebisa kita di channel-channel di teman-teman yang kita kenal. Dulu belum ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Belum ada Instagram. Jadi beneran mulut ke mulut. Sekarang Udah macam-macam. banyak banget sekarang. Iya. Terus baju, terus gue pernah ke Bogor gitu ya. Kan Tajur tuh terkenal dengan pembuatan tasnya gitu kan. Jadi gue ke Bogor. Tas, ya. Iya, beli tas di sana terus jual-jual. Pernah jualan gelas custom buat perusahaan. Tapi intinya selama 7 tahun itu gue dan istri gue gitu ya, kita melakukan apa yang kita bisa. Kita melakukan apa yang kita bisa. Kita nggak menunggu diam sampai datangnya bisnis yang tepat di timing yang tepat gitu ya. Tapi kita berusaha apa yang kita bisa lakukan. Jadi gagal sana sini sampai akhirnya umur 29 itu bisnis ini berjalan sampai sekarang. Wah, mantep. Nah, tadi kan yang lo bilang tuh lo garap semuanya dan lo banyak mengalami up and down. Nah, Ya. Gimana cara lo menghadapi keadaan seperti itu tuh? Kan kadang kan orang-orang kan suka gini, aduh gue udah jatuh, udahlah gue nggak usah jalanin lagi. Gue udah jatuh, udah deh, ini bukan untuk gue deh, ini bukan gue deh. Gitu. Iya, Gitu, bro. iya. Ketika lo menghadapi sesuatu yang bikin istilahnya bisa bikin lo down, bikin lo patah semangat, itu gimana menghadapinya? Ya, oke. Kadang-kadang kita suka takut gagal gitu ya. Padahal itu belum kejadian, gitu kan. Kita suka takut salah. Tapi sebenarnya kalau kita jalanin, gue pernah lihat tuh grafiknya gitu ya. Jadi ini berhasil gitu ya. Terus kemudian gagal, ya kan, salah dikit. Tapi terus kemudian kita buat keputusan lain, berhasil lagi. Gagal lagi, turun dikit lagi. Berhasil lagi, gagal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di titik yang sekarang sama titik awal, kita udah tinggi banget progresnya, benar nggak? Grafiknya naik. Iya, grafiknya naik. Iya. Jadi kegagalan, kesalahan itu wajar terjadi. Nah, tapi sebenarnya kita bisa meminimalisir. Caranya gimana? Ya belajar, jangan malu bertanya, cari mentor, gitu kan. Nah, kadang-kadang anak-anak muda kita, dulu juga gue begitu, suka sok tahu, gitu ya. Jadi, gue tahu. Dan nggak mau untuk bertanya. Dan sekarang ini ingat, kita hidup di era di mana informasi itu overload banget, bro. Lo buka YouTube aja lo bisa menguasai satu hal secara cepat. Ya kan? Ada podcast, belum sekarang trennya anak-anak yang punya iPhone tuh apa Clubhouse gitu-gitu kan. Jadi nggak ada alasan buat lo nggak belajar sekarang ini. Iya, gitu. Nah, iya, bener sih. Memang kita tuh harus belajar, dan ketika saat down itu ya kita pasti ada uptrendnya ya, tadi lo bilang ya. Iya, Nah, betul.
Iya. Nah, tapi gini bro, gimana sih awalnya gitu ya Mm-mm. untuk seseorang itu, wah ini bisnis gua nih, gue Hmm. pasti bisa gitu. Hmm. Hmm. Untuk istilahnya bisa dibilang dapat passionnya lah gitu. Iya, ya. Gimana tuh bro? Eh, Untuk Gini, ya sebenarnya kita nggak bisa tahu apakah ini bisnis kita atau enggak, gitu. Karena kalau nggak dijalanin kita nggak tahu, gitu. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang, kita bisa meminimalisir resiko kegagalan dengan cara apa? Planning, bro. Planningnya. Nah, banyak orang ya mungkin kemakan sama motivator-motivator ya, udah jalanin aja dulu, jalan aja dulu, jalan aja dulu. Gagal itu bagus, harus sering gagal, baru nanti sering berhasil. Nah, tapi seringkali nggak semua sanggup menerima kegagalan bertubi-tubi gitu kan. Nggak semua sanggup gagal terus. Belum kalau misalkan waktunya terbatas, dananya terbatas, gitu kan. Nggak semua orang kan punya dananya banyak, gitu. Kayak tadi bro bilang warisan atau bantuan dari orang tua. Ya kalau ada backup dana, ya gagal berkali-kali ya nggak apa-apa. Tapi berapa banyak dari kita yang dananya terbatas kayak gue gitu waktu itu. Dananya terbatas. Jadi apa yang dilakukan? Planning, perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini kan kita nggak akan bahas bagaimana cara merencanakan ya. Tapi yang jelas, lo googling, lo enggak, YouTube, ya, lo YouTube, lo buka podcast, Spotify dan sebagainya, itu banyak bro. Cara-cara udah banyak informasi ya. untuk, ya, membangun bisnis plan, cara bikin planning bisnis itu banyak. Nah, jadi yang gue bilang sama teman-teman, jangan males belajar, jangan langsung lompat begitu aja. Ayo mulai, tanpa belajar. Kecuali lo punya dana resource yang tak terbatas, lo siap untuk gagal berkali-kali, ya monggo atuh. Tapi ya sebaiknya rencanakan dulu sebelum jump ke dalam bisnis gitu loh. Nah, eh, gini bro, biasanya kita tuh kebanyakan bikin plan, bener gak sih? Jadi Iya, nggak jalan-jalan, iya, nggak betul, berani melangkah. betul, betul, Nah, betul. tadi kesimpulan yang tadi gue dapat dari lo tuh berarti kita bikin plan, tapi kita harus punya tahu resikonya itu bisa kita hitung gitu ya. Ya, ya, Bahwa meminimalisir resiko lah. resikonya ini ya meminimalisir resiko. Iya. Nah, oke. Berarti memang ya teman-teman kalau mau buka bisnis banyak belajar dulu, tapi juga jangan takut karena lo harus punya cara untuk meminimalisir resiko itu. Iya, dan ada Nah, learning process, bro. ya betul betul. Karena nggak tiba-tiba lo Nah, mulai langsung bagus gitu ya. betul. Jadi nikmati learning prosesnya itu, tapi harus planning juga. Betul. Kadang-kadang orang-orang cuma mikirnya, wah, gue buka bisnis ini, wah langsung langsung akan profit 1 M, 2 M. Padahal Nah, ya itu dia. padahal untuk menuju itu Iya. banyak lika-likunya. Iya, gua kan banyak bantu Aduh. teman-teman yang punya bisnis kecil atau baru mulai, ya kan. Jadi memang gua selama ini tuh bantu banget, bukan bantu, sorry, maksudnya gue bantu banyak gitu ya teman-teman gue yang nanya, Ya. bro atau kok ini gue mau bikin bisnis ini gimana. Nah kebanyakan dari mereka pas gue tanya tuh misalkan, siapa customer lo, misalkan lo mau target ini siapa. Siapa ya, bingung. Jadi hal-hal dasar aja nggak tahu gitu loh. Lo ngitung harganya gimana, perhitungannya gimana, nggak tahu. Mau dapat untung berapa, nggak tahu. Nah banyak kan begini masalahnya gitu. Oke. Nah, bro, sekarang gini bro, kalau misalkan ya gitu ya, kita mau bangun bisnis, Mm-mm. atau istilahnya kita nggak bangun bisnis, kita kerja gitu ya. Tapi kerjaan kita atau bisnis yang kita mau bikin itu bisa dibilang quote unquote nggak sesuai dengan nilai kekristenan, asik. Hmm. Nah, contohnya misalkan misalnya di perusahaan perusahaan rokok misalnya, atau di perusahaan minuman keras, atau bisa juga karena gue jago gambar gitu ya, gue kerja di pembuatan tato gitu. Sebenarnya tuh gimana ya, boleh apa enggak, menurut Alkitab tuh gimana bro? Oke, sebenarnya gini, Menurut lu gimana? ya, eh, balik lagi kita harus ngerti ya bahwa God is our law, Allah itu hukum kita, gitu. Jadi dan kekristenan itu tidak sebatas benar atau salah,
Tapi kekristenan itu batasannya adalah apa yang Allah kehendaki dan yang Allah tidak kehendaki. Gitu. Jadi kita harus benar-benar menggumuli setiap keputusan yang mau kita ambil. Ya, nah kadang-kadang kita suka sembrono beberapa orang gitu ya. Sebelum ngambil keputusan sembarangan buka ayat Alkitab. Wah, terus ayat Alkitabnya dicocok logi, bro gitu. Wah, ini buat gua nih, ini buat gua nih. Cocok kayak main diserap tanpa lihat konteks pendek, konteks panjangnya dan lain sebagainya gitu. Ya, ini yang bahaya gitu. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dalam langkah. Nah, apa hubungannya kalau dalam konteks yang tadi bro tanya gini, kalau kita bisa memilih, ya, kalau kita bisa memilih dan kita tahu hal-hal itu jelas tidak mendatangkan kesenangan bagi Allah dan kita bisa memilih, maka ambil pilihan yang lain tentunya. Tapi masalahnya dalam kondisi ekonomi lagi sulit dan lain sebagainya, kadang-kadang kita nggak punya pilihan, bro. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan, ya. Apapun yang ada di depan kita yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Selama ya artinya bukan yang terlibat dalam mafia tanah, gitu, atau geng mafia, geng motor yang membunuh-bunuh. Ya itu kan udah jelas, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang area yang abu-abu, iya. Kalau area yang abu-abu, area yang kita juga ragu-ragu dan yakin, ya. Kalau kita kita tidak ada pilihan, gitu ya. Jalani dulu aja, tapi tetap kita berdoa dan minta hikmat sama Tuhan bahwa Tuhan, aku tuh nggak nyaman ada di sini. Tapi kalau aku keluar sekarang, aku nggak punya pilihan lain. Banyak dari kita yang seperti itu, bro, sebenarnya kan, nggak punya pilihan lain. Kalau keluar nyari kerjaan sekarang lagi susah, gitu. Mau nyari kerja di mana? Sekarang orang-orang lagi nyari kerja, tapi ya kalau Tuhan lagi pakai mamon yang tidak jujur ini pun untuk memberkati hidup lo dan memberkati orang-orang sekitar lo, ya artinya ya sudah jalani dulu aja. Tapi balik lagi, kalau punya pilihan, maka pilih yang menyenangkan hati Bapa. Tapi balik lagi, jangan sembrono, tanya Tuhan. Dan dalam kasus ini gue nggak bisa bilang nih, misalnya lo harus resign, lo harus ini dan sebagainya. Karena betul-betul kehendak Tuhan atas setiap pribadi itu benar-benar personal. Gitu. Makanya jangan pernah membandingkan rencana hidup Tuhan terhadap misalnya Bro Gary, terus gue bandingin dengan rencana hidup gue. Nggak bisa. Karena cara kerjanya beda, rencananya beda, kurikulumnya juga beda, gitu, bro. Iya, betul, setuju banget sih. Nah, bro, kan kadang ya gitu ya, kalau kita buka bisnis gitu ya, kita kerja gitu ya, bisa kadang-kadang terjadi kita ditipu sama teman, kita ditipu, istilahnya ada orang yang di pekerjaan ngejatuhin kita. Nah, kita harus bersikapnya itu seperti apa ya? Maksudnya di saat-saat seperti ini gitu ya, bisa dibilang tuh banyak banget yang orang mau mencari kedudukan, mencari ya mungkin bisa dibilang ada yang di pekerjaannya dihadapkan mau di PHK atau enggak, dan akhirnya orang itu menjatuhkan orang yang lain. Nah itu kita sebagai anak Tuhan harus seperti apa, bro? Untuk menanggapi ketika kita disakiti. Gini, yang jelas kita dari awal harus selalu punya sudut pandang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap momen-momen yang terjadi, itu aja udah anugerah Allah, gitu. Jadi termasuk berkat ataupun masalah, dua-duanya anugerah Allah. Buat apa? Untuk mendatangkan pertobatan buat kita. Apalagi ya secara spesifik hal-hal yang kita sebut sebagai masalah gitu ya, banyak ditipu, difitnah dan lain sebagainya. Ya Rasul Paulus bilang duka cita yang diizinkan oleh Allah itu membawa kita kepada pertobatan. Jadi artinya bukan tanpa alasan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kita ubah khusus di hal yang seperti hal itu. Dan selama itu belum berubah dan selama kita masih diberi ekstra hari ya untuk berhadapan dengan orang itu atau dengan kasus itu, artinya masih diberikan kemurahan oleh Allah untuk apa? Finish, selesaikan, ubah karaktermu. Gitu. Karena balik lagi lebih mudah mengubah respon dan karakter kita daripada mengubah orang lain. Gitu. Jadi memang respon kita aja yang harus istilahnya sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Betul. Gitu ya. Soalnya kan bisa dibilang kita saat-saat ini udah tahu lagi susah, kita dijelek-jelekin,
kita di apa namanya eh, gitu ya. Nah, berarti kita harus melakukan respon yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, bro, Ya, hmm, ini bisa dibilang nih kita udah mau penghujung nih, bro. ya nggak Jadi kerasa ini ya. mungkin nggak kerasa banget. Nah, bisa dibilang ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama itu Ya, gini, bro. Ketika kita mulai suatu bisnis, mm-mm. perlu kita taruh Tuhan di situ, lihat peluang, kayaknya bisa nih kita jalanin. Ya. Jadi gini, prinsip gue selalu ya, selalu gumuli setiap hal, ya, selalu pertimbangkan semua hal dari sudut pandang Allah, gitu ya. Nah, banyak dari kita yang sedihnya, ya, mengaku menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi kita nggak benar-benar menghidupkan Tuhan dalam keseharian kita, bro. Jadi Tuhan itu udah kayak lampu saklar on off. Mantep. On-nya itu hanya pada saat ibadah atau misalkan pada saat komsel, di-onin. Ya. Begitu itu selesai, di-offin lagi. Kehadiran Tuhan di-offin. Ya, padahal harusnya kita harus menghadirkan Tuhan setiap saat. Dan ini harus dimulai dengan kesadaran dari kita dulu. Istilahnya nih, gue selalu nyebutnya kalau HP itu notifikasinya di turn on, bro. Di turn on notifikasinya. Jadi supaya setiap keputusan yang harus kita ambil, apapun respon kita mau merespon gimana, langsung kita tanya Tuhan dulu. Dalam sepersekian detik sebelum keputusan diambil, kita tanya Tuhan dulu. Gitu. Jadi dengan begitu, ya, kalaupun misalkan kita merasa, oh ini keputusan yang salah, itu seizin Tuhan juga. Gitu. Dan Tuhan pasti punya rencana untuk itu. Oke, berarti bisa dibilang gini nggak? Kalau misal kita sudah doa, kita sudah apa namanya istilahnya berserah sama Tuhan, tapi ketika bisnis itu jalan ternyata gagal. Nah, berarti gagal itu adalah jawaban Tuhan juga. Ya, bisa jadi gini. Tuhan bisa jadi kita sempat membandel misalnya, gitu ya. Padahal Oke. fakta-fakta atau tanda-tandanya udah jelas untuk jangan dilanjutin bisnisnya. Tapi karena misalkan kita nggak enakan atau ya apa udah terlanjur lah investasinya gede gitu ya. Udahlah kita jalanin aja gitu kan. Nah, bisa jadi gitu ya, kegagalan itu ya memang hasil dari kita abai terhadap tanda-tanda yang udah Tuhan tunjukin gitu. Tapi balik lagi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan. Ya, jadi ingat kalau kita manusia aja punya plan plan A, plan B, plan C gitu ya. Rencana kalau misalnya ini gagal ada rencana B, rencana C. Kalau Tuhan itu rencananya bisa multiple. Kalau gagal, kalau misalnya si A nih ngebandel gitu ya, ya Tuhan udah siapin konsekuensinya tuh begini. Tapi Tuhan akan rancangkan setiap hal itu untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Tapi ya kalau misalkan bandel terus, bebal terus gitu ya udah, Tuhan juga udah bilang ya udahlah, memang dasarnya bebal gitu. Tapi bisa juga kegagalan itu memang kegagalan sekarang sebelum kita gagal lebih parah, Tuhan kasih warning lagi tuh di situ. Oke, ya. Gitu. Oke. Bro, boleh Ya, kasih kata penutup? Bukan kata ya, berarti kalimat ya. penutup buat kita nih, bro. Ya. Untuk Oke. kesimpulan dari semua ini nih. Oke, gini. Jadi buat teman-teman selagi masih muda gitu ya, dan sebelum kita melangkah melenceng terlalu jauh, selalu bangun kehidupan kita dengan membangun kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan selalu, gitu ya. Supaya dengan begitu, ya, pikiran perasaan kita diisi dengan keresahannya Allah. Pikiran perasaan kita diisi dengan gairahnya Allah, gitu ya. Pikiran perasaan kita diisi oleh semangatnya Allah, ya. Jadi setiap kali kita melakukan apapun ya yang menggerakkan kita, itu bukan keinginan kita yang kata Rasul Paulus membinasakan, tapi keinginan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi buat teman-teman apalagi di usia-usia muda ini rasanya pengen berkarya, pengen produktif, pengen menghasilkan segala sesuatu. Tapi ingat, kita harus selalu berada dalam bingkai hadirat Allah. Supaya apapun yang kita kerjakan, kalaupun itu gagal, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Selamat berjuang, teman-teman. Thank you so much. Thank you, Bro Gary. Thank you banget. Berkati kita.
Ya, Nah, mungkin sebelum tutup, boleh tutup dalam doa. yes. Minta tolong Reza untuk berdoa. Oke, yuk mari kita berdoa teman-teman. Bapak, kami mengucap syukur buat momen kami sama-sama belajar hari ini, Bapak. Kami berdoa biar kami terus dibawa ke dalam beragam momen di hidup kami yang membuat kami semakin mengenal Engkau secara utuh dan juga benar, sehingga kami betul-betul melakukan segala sesuatunya seturut dan kehendak Engkau aja, Bapak. Kami mau terus berusaha belajar menyenangkan hati Bapa. Kami nggak mau salah. Kami mau melangkah tepat seperti yang Engkau kehendaki. Dan Engkau dapati kami pada akhirnya sempurna. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan ibadah ini. Biar kami juga boleh terus berada dalam tuntunan bimbingan Tuhan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Thank you Thank so you. much Thank you sekali juga lagi bro. untuk Reza. Yes. So much. Tuhan memberkati Reza dan keluarga. Ya. Oke, teman-teman, jangan lupa kita jangan lupa follow IG kita, ikutin terus perkembangan IG kita. Teman-teman juga jangan lupa subscribe dan nonton video kita, itu ada di GSKI Sleepy, YouTube-nya GSKI Sleepy, oke? Sampai ketemu minggu depan teman-teman. God bless you all.